lagi di Praktikum PBO pertemuan ke-8. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal membahas mengenai penanganan eksepsi atau exception. Nah, apa itu exception? Eksepsi adalah suatu objek yang dibuat pada saat program mengalami suatu kondisi tidak wajar atau abnormal. Berikut ini adalah bentuk umum penanganan eksepsi di dalam Java. Nah, untuk bentuk umumnya eksepsi itu terdiri dari beberapa kata kunci. Pertama, try, jadi kumpulan statement yang nanti menimbulkan eksepsi. Catch, apa yang kita lakukan atau penanganan eksepsi. Catch ini untuk menangkap eksepsi pertama atau eksepsi yang terjadi, lalu kita deklarasikan penanganannya seperti apa. Begitu juga yang kedua. Nah, dalam hal ini, dalam penanganan eksepsi pada Java diatur dengan 5 kata kunci. Pertama, try, catch, throws, dan finally. Oke, kita langsung saja ke demo programnya. Nah, baik, kita coba yang perintah pertama, try. Kita buat try, lalu deklarasikan int a 0 d0 sama dengan 42 dibagi d. Kita deklarasikan integernya di Nah, ketika kita menggunakan perintah catch, kita harus menyertakan eksepsi yang akan kira-kira terjadi di dalam try itu apa. Nah, karena di sini kita membuat contoh, misalkan eksepsi yang akan digunakan itu arithmetic exception. Nah, makanya kita menggunakan arithmetic exception, lalu objeknya kita beri nama objeknya E. Nah, untuk jenis-jenis eksepsinya itu nanti bisa kalian lihat di modul karena ada listnya di sana. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita run. Nah, jadi ketika kita membuat program seperti ini, pertama kan kita try D sama dengan 0, A sama dengan 42 dibagi D itu kan 0. Jadi ketika angka berapapun dibagi 0 itu dia akan menghasilkan ketidakpastian atau abnormal gitu. Jika kalian coba di kalkulator atau dimanapun, pasti hasilnya tidak terdefinisikan. Nah, itu tuh kesalahan dalam aritmatiknya. Sedangkan kan kalau di codingan ini tidak ada yang salah. Nah, jika di aritmatiknya ini salah, makanya kita menggunakan arithmetic exception seperti itu. Makanya yang di try tidak ditampilkan. Nah, sekarang kita coba untuk membuat perintah yang throws. Demo pros. Nah, kita buat
try, lalu di dalam try-nya kita buat terus new no pointer exception. Nah, kita masukkan misalkan demo. Nah, buat kata demo ini bisa diganti dengan apapun yang kalian mau ya. Buat cage eksepsinya kita ambil dari sini, objek fungsinya throw itu kita untuk memasukkan eksepsinya ke dalam si objeknya. Jadi kita di public space kita buat try demo approach lalu case print line. Sekarang kita coba run. Nah, ketika di run hasilnya tuh crop inside demo prop recount java.lang.null proper exception demo. Nah, fungsi jadi ketika kita buat try di dalamnya itu kita melemparkan atau memasukkan sebuah argumen yang di mana ini demo ke dalam null pointer exception, lalu kita buat catch. Ketika terjadi null pointer exception kita akan mengeluarkan kata-kata crop inside demo prop, lalu kita masukkan si throw yang tadi ke dalam objeknya. Nah, objeknya jadi ketika kita run di dalam si badan utamanya, kita buat try demo prop catch null pointer exception, dimana objeknya gitu kita buat lalu system.out.print recount, kita panggil si objeknya. Jadi dia akan menghasilkan seperti yang di bawah. Jadi isi dari si objeknya itu adalah java.lang.null pointer exception, dimana kita menambahkan kata demo di dalamnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba yang throws. Ubah ini prosedur. Terus nilai
jadi untuk hasilnya sama saja seperti yang tadi kita buat di throws biasa. Jadi fungsinya throws ini untuk menampung lebih dari satu throws. Jadi kita bisa membuat throws dengan eksepsi yang berbeda dengan jumlah yang banyak gitu. Jadi banyak throws-nya, dan seperti biasa demo ini buat ya kita bisa ubah dengan semaunya gitu. Demo misalkan ini salah atau apa gitu, bisa bebas. Nah, jadi untuk pemanggilan itunya sama, dan tadi catatan harus sama eksepsinya. Nah, sekarang kita buat yang finally. Nah, finally ini dia itu sebuah perintah di mana apapun yang terjadi pada eksepsinya dia akan tetap dijalankan. Jadi kita buat misalkan final, terus catatan buat finally dia harus buat setelah try atau catch. Jadi harus ada try baru finally, seperti itu. Jadi misalkan finally kita keluarkan system.out.print line. Nah, jadi apapun yang terjadi, si final ini pasti akan dijalankan seperti itu. Baik, mungkin itu saja buat materi hari ini. Buat studi-studi kasus lainnya bisa kalian cari di internet karena banyak sekali. Lalu buat jika nanti ada yang tidak difahami bisa ditanyakan ke asisten masing-masing di Classroom. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.